Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita ini jamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Pendaki Mati. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Reza dengan Arif ya guys ya. Oke, ini masih jam 6:10, masih awal banget. Ini dimulai dari Reza. Rif, gila, gue udah di pos 4. Sunsetnya pecah banget. Lo nyesel gak ikut? Oh, berarti ini posisinya Reza lagi muncak guys. Nah, jam 6 itu kayak ada sunset gitu. Dia bilang bilang ke Arif kalau sunsetnya bagus nih, rugi kalau nggak ikut. Kayak ngeceng-ngecengin. Oke, lanjut. Aman, cuacanya gimana? Dingin sih, tapi aman. Tadi sempet ada kabut bentar pas di bawah, tapi sekarang cerah. Ingat pesan gue, Za, jangan sombong di sana. Kalau ada apa-apa turun, jangan maksain puncak besok pagi. Oke, ya karena biasanya kalau ada kabut itu takutnya kepisah guys, kepisah sama rombongan yang lain kalau kabutnya tebel banget kayak gitu. Apalagi ini posisinya udah hampir mau malam ya guys, ini udah jam 6 malam gitu. Tenang elah, gue bareng rombongan kok. Tapi tadi ada yang aneh pas di pos 3. Aneh gimana? Tadi gue lihat nenek-nenek di balik pohon gede. Dia cuma diem, tapi mukanya kayak rata gitu. Pas gue kedip, hilang. Teman-teman gue bilang, gue cuma halu karena kurang oksigen. Za, dengerin gue. Kalau lo lihat yang kayak gitu, jangan diomongin di sana. Jaga mulut. Ya, betul sekali. Kalau kita melihat sesuatu, apalagi di posisinya itu kita lagi di hutan ya guys ya. Kalau lihat sesuatu diam, simpan hanya untuk diri kita. Nanti kalau udah selesai kegiatan atau udah di kotanya, nah baru diceritain. Kalau di posisi lagi di sana itu disarankan jangan, bahaya guys. Berarti kayak nanti taunya setan itu nyadar nih kalau kita ngelihat dia. Nah itu menarik perhatian dia. Hahaha, lo masih percaya gituan? IQ gue terlalu tinggi buat percaya hantu, Rif. Sombong banget Reza, ya ampun. Rif, gue kepisah sama rombongan pas mau ke tenda. Sumpah gelap banget. Nah kan, ini sumpah gelap banget. Ini dia udah jam 8 malam guys. Kok bisa? Kan udah gue bilang jangan mencar. Tadi kabut turun tiba-tiba, pekat banget. Tapi untungnya gue ketemu pendaki lain. Namanya Mas Kamal. Kamal? Omongan mana? Kata Arif. Dia sendirian. Katanya sepatunya jebol, ditinggal temen-temennya. Kasihan, mukanya pucat banget. Gue lagi jalan bareng dia sekarang menuju camp. Za, tunggu. Coba foto dia diam-diam. Buat apa? Kirim ke gue sekarang. Ya aneh juga ya guys ya, masa tiba-tiba ada rombongan, ya bisa jadi sih kepisah, tapi itu ini posisinya jam 8 malam guys. Terus kayak mukanya pucat, sepatunya jebol. Kayak ini dikirim sama fotonya guys sama si Reza. Kita lihat. Oke. Oh my god, itu kan cuma tasnya doang ya. Ini kok Reza bilang dia sama orang yang namanya Kamal, tapi setelah difotoin itu mah cuma tas doang yang melayang. Idih, serem banget cuy. Itu punggungnya, dia jalannya cepet banget, padahal katanya kakinya sakit. Za, fotonya cuma ada tas karir melayang, nggak ada orang, nggak ada kakinya. Lo jalan sama siapa? Merinding cuy. Ini kayak berarti kayak yang Reza lihat itu siapa? Sedangkan nih foto yang dia kirim itu nggak ada siapa-siapa, malahan cuma ada tas karir yang melayang. Apakah ini berkaitan dengan hantu yang dilihat Reza tadi guys? Ngaco loh,
Dia di depan gue sekarang. Dia lagi nawarin gue wafer. Jangan dimakan. Rif, Mas Kamal bilang dia udah lama di sini. Dia bilang dia sudah sampai. Ini apa ya maksud dia ya? Dia udah lama di sini dan dia bilang dia sudah sampai. Za, dengerin gue baik-baik. Gue baru aja dapat info dari grup relawan. Oke. Tahan guys. Ada pendaki yang namanya Kamal meninggal 2 tahun lalu di pos 2. Boom. Itu kayak jadi sama Reza ini siapa? Kalau misalnya Mas Kamal ternyata udah meninggal 2 tahun yang lalu. Ciri-cirinya kemeja merah, celana trekking hitam, persis kayak yang lo ceritain tadi di awal. Oke. Jadi ini kayaknya Kamal yang sama guys. Sangat-sangat jantung gue hampir copot guys. Serem banget guys. Dia pakai kemeja merah Rif. Dia sekarang lagi nengok ke arah gue. Mukanya pucet banget kayak mayat. Lari Za, cari jalan besar. Jangan ikutin dia. Betul. Ini kalau Reza sampai ngikutin dia, abis. Udah abis Reza. Hilang dah nyawanya. Gue nggak bisa lari. Kaki gue kaku. Reza lari Reza. Dia bilang, apa? Makasih ya wafelnya, sekarang gantian kamu yang nemenin aku. Oh my god. Jadi dia atau jangan-jangan ada hubungannya dengan wafel ya dengan kematiannya. Aduh, mana dia minta temenin lagi. Sherlock sekarang. Gue telepon tim SAR. Rif, gue udah di jalan besar. Kok cepet banget guys. Gue ketemu pendaki lain. Mereka bilang gak lihat siapa-siapa bareng gue. Gue selamat. Mas Kamal hilang pas gue baca doa. Oke, alhamdulillah. Cuman ini agak janggal dikit guys. Lo di mana sekarang? Pos berapa? Gue udah di base camp, lagi nunggu jemputan. Base camp? Tunggu. Dari lokasi lo, dari lokasi terakhir lo ke base camp itu butuh waktu 4 jam turun lari. Oke, jadi Reza ini kayaknya masih di pos atas. Terus tiba-tiba selang berapa menit dia chat nih ke ke Arif kalau misalnya dia udah sampai di base camp dalam waktu beberapa menit. Sedangkan untuk ke base camp itu butuh 4 jam guys. Untuk 4 jam ke bawah. Cepet banget si Reza. Ini nggak mungkin sih, mustahil banget. Lo baru chat gue beberapa menit yang lalu masih di atas. Rif, ini ternyata bukan base camp. Tulisannya pasar setan. Tapi kenapa rame banget? Kayak pesta. Za, jangan masuk ke sana. Turun sekarang. Reza, turun dong. Aduh, mana dia ketemu pasar setan lagi di tengah hutan. Saya sudah sampai rumah. Enak di sini. Hah? Za. Ini siapa? Mana Reza? Oke. Aduh, ini sangat menegangkan ya guys ya. Ketika puncak ini efek sombong juga ya guys ya. Dia rencana mau pamer nih sama si Arif, tapi ujung-ujungnya dia kepisah dari rombongan. Dan malah ketemu dengan sosok Kamal ini. Tapi sebelum ketemu dengan sosok Kamal ini, dia ketemu sama nenek-nenek. Dan salahnya si Reza ini dia nyeritain ke teman-teman yang lain mana posisinya itu lagi di hutan guys. Nah itu biasanya kalau orang-orang sekitar itu bilang kalau bisa jangan, usahakan ceritanya petik
ketika sudah sampai di kota atau sudah selesai perjalanan. Ujung-ujungnya dia ketemu dengan Kamal, kemudian malah ke pasar setan, dan akhirnya sepertinya dia sudah tidak bisa kembali ke alam nyata ya guys ya. Aduh, gimana ceritanya guys? Jika kalian suka, like dan subscribe dan komen cerita apa lagi ya selanjutnya. Bye.